Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Kabar baik Ustaz Imam, Suaranya sama sehat? jelas nggih? Ya, sudah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini perdana Ustaz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti lancar Ustaz, tidak ada halangan dan insya Allah Amin, bisa amin. kita maksimalkan pertemuan kita dan mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akan mengkaji tentang materi apa Amin, ini amin. Ustaz Ya Imam? Rabbal alamin. Insyaallah doa akan makan minum dan doa selesai makan dan minum. Ya, doa sebelum dan sudah makan dan minum, riwayat pertama dan kedua. Riwayat kedua. Baik, insya Allah bisa langsung dimulai. Namun sebelumnya saya akan sapa yang sudah hadir di sini dan jangan lupa untuk praktik ya pada pagi hari ini dari kelompok yang kedua ya. Ada siapa saja yang sudah hadir ini yang sudah menuliskan absensinya. Yang pertama adalah Ustazah Siti Robiah dari Nganjuk, Ustazah Dewi Pujiati dari Tangerang Selatan, Ustazah Ulia dari Tulungagung, Ustazah Wiwi dari Riau, kemudian ada Ustazah Halimatus Sa'diyah dari Banjarmasin, Ustazah Masruhah dari Bogor, Ustazah Novi dari Surabaya, Ustazah Elina dari Surabaya, Ustazah Lutfi Amalia dari Nganjuk, dan Ustazah Ana dari Timika, serta para ustadz dan ustadzah yang insya Allah semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan semuanya semangat ya. Dan insya Allah kita bisa mengkaji terjemahan Al-Quran pada hari ini lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Baik Ustadz Imam, silakan memulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum para asatidz wal ustadzah rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah ketemu dalam melanjutkan kelas terjemahan online. Semoga apa yang menjadi tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu sendiri kelas terjemahan ini luar biasa Ustaz. Jadi pagi sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan pembelajaran dan malam hari sudah harus setoran ya, dan full 30 hari ya. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an. Sebelum kita mulai saya sapa dulu Ustaz, semangatnya mungkin ya, nanti bisa open mic. Para asatidz wal ustadzah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bi khair, ma'a turjumanil Qur'an. Allahu Akbar. Mumtaz, Allahu Akbar. Kalau di tempat satu saat ada mumtaz, Allahu Akbar. Jadi para ustazah, sebelum memulai biasanya kita menyemangati anak-anak dengan bertanya kabar. Fahalukum jami'an, alhamdulillah, nahnu bi khair, ma'a turjumanil Qur'an, mumtaz, Allahu Akbar. Kita pompa dulu semangat anak-anak sebelum belajar. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah tanya kabar, kita berdoa dulu. Doa terjemahan Al-Quran. Screen-nya sudah keluar, Ustaz. Untuk dasar nggih. Kita doa dulu, doa terjemah Al-Quran, Al-Fatihah. Setelah itu dilanjutkan dengan doa terjemah Al-Quran. Abada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sudah selesai doa terjemahan Al-Qur'an. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembelajaran 3 skill terjemahan ya. Setelah anak-anak berdoa, anak-anak diajarkan 3 skill terjemahan, masih ingat ya? Yaitu membaca dengan tartil. Jadi setelah anak-anak lulus tartil, anak-anak tetap ketika masuk kelas terjemahan, ketika membaca harus dengan tartil juga. Setelah membaca dengan tartil, anak-anak mampu menerjemahkan per kata dan menerjemahkan per kalimat. Setelah itu juga anak-anak diajarkan memahami intisari dari apa yang sudah dibaca. Saya contohkan dulu ya, saya lanjutkan. Doa makan dan minum 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah. Pak Ustadz, sudah ketika mengajarkan doa, pastikan anak-anak membacanya dengan tartil. Ya, sekali lagi, ketika masuk kultur terjemahan, anak-anak tidak meninggalkan bacaannya secara tartil. Karena secara pengalaman, ketika anak-anak lulus di kelas tartil, masuk di tahfidz atau terjemahan, bacaannya sudah tidak tartil lagi. Maka kita sebagai guru harus memastikan bahwasanya bacaan anak-anak tetap tartil. Selanjutnya kita terjemah per kata dan berkalimat. Mohon bisa disimak di rumah ya. Lagunya datar naik ya, seperti lagu Umi. Jadi membacanya datar naik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma ya Allah, barik berikanlah berkah lana bagi kami fima dalam apa yang razaqtana engkau rizkikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami dalam apa yang engkau rizkikan kepada kami. Wa qina adzaban nar. Wa qina dan lindungilah kami azab siksa an-nari neraka. Wa qina adzaban nar. Dan lindungilah kami dari siksa neraka. Ustaz Imam? Bismillah. Yeah. Halo Ustaz, ngapunten mungkin bisa di full screen untuk slide-nya. Oke, Ustaz. Sudah, Ustaz? Sampun, Ustaz? Sampun Ustaz, syukran Ustaz. Ulangi lagi nggih. Wa qina adzaban nar. Wa qina dan lindungilah kami azab siksa an-nari neraka. Wa qina adzaban nar. Dan lindungilah kami dari siksa neraka. Bismillah. Bismi dengan nama
Allahi Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Alhamdulillah. Setelah anak-anak kita ajari terjemah per kata dan per kalimat, jangan lupa cengkoknya disamakan, ya. Jadi ada yang garis-garis bawah itu adalah cengkok kita. Nih. Ya Allah, ya. Itu kita samakan antar lembaga. Selanjutnya kita pelajari sebagai seorang guru, kita juga harus wajib mengetahui ketika mengajarkan anak-anak ya dasar membaca doa, maka apa dasarnya dan riwayat dari mana, ya. Untuk dasar doa makan dan minum satu ini dasarnya adalah dari hadis riwayat Ibnu Sunni, ya. Langsung saja, anjadhi Abdullah bin Umar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi ta'am idza quriba alaihi. Jadi ketika makanan didekatkan kepada Rasulullah apa? Beliau berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Hadis ini yang mendasari doa sebelum makan dan minum satu, yaitu dari hadis riwayat Ibnu Sunni nomor 457. Annahu kana yaqulu fi ta'am idza quriba alaihi. Jadi Rasulullah ketika didekatkan makanan kepada beliau berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Seperti itu. Okay. Setelah kita pelajari bersama anak-anak, ya, membaca dengan tartil, setelah itu kita terjemah per kata, per kalimat, anak-anak juga kita berikan intisari. Jadi apa intisari dari doa yang kita baca dan apa doa intisari dari yang kita terjemahkan. Intisari, dasar membaca doa sebelum makan dan minum satu adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnu Sunni. Keutamaan membaca doa sebelum makan dan minum satu adalah mendapatkan keberkahan dan dijauhkan dari setan serta api neraka. Tata cara membaca doa sebelum makan dan minum satu adalah membacanya sebelum memulai makan dan minum apa saja. Makan dengan tangan kanan dan mengambil yang terdekat. Setan ikut makan makanan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah atau doa. Ini intisari dari doa sebelum makan dan minum satu. Saudara-saudara rahimakumullah, ya. Selanjutnya kita biasanya memberikan cerita kepada anak. Ya, insya Allah guru terjemahan ini adalah guru-guru yang selalu dinanti anak-anak, yaitu cerita-ceritanya. Ya. Insya Allah nanti ketika penjenengan menjadi guru terjemahan pasti nanti anak-anak sangat suka dengan cerita-cerita yang kita sampaikan. Setelah kita menghafal terjemah per kata, per kalimat, ya, kita memberikan cerita-cerita kepada anak-anak. Bahwasanya intisari ketiga ini, ya, poin yang keempat, ya, setan ikut makan makanan yang tidak dimulai dengan doa, ya. Kita kadang tidak sadar kita sendiri ketika makan itu tidak membaca doa. An Hudzaifah qala kunna idza hadarna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman, ya. Jadi Hudzaifah mengatakan bahwasanya ketika kami hadir bersama Nabi dan disuguhkan sebuah makanan, lam nadu aidiyana, para sahabat itu tidak berani mengambil makanan tersebut hatta yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadu ayadahu, sehingga Rasulullah memulai mengambil makanan tersebut. Wa inna hadurna ma'ahu marratan ta'aman, dan ketika dihadirkan sebuah makanan, faja'at jariyatun ka'anna tudfa, maka tiba-tiba datang anak perempuan yang seakan-akan tangannya itu terdorong untuk mengambil. Fadhahab lidadu ayada fi ta'am, ya. Kita sering mengetahui kalau bacaan atau kenduran itu kan ketika doa anak-anak sudah berebut untuk makan, ya. Belum doa, belum selesai itu tangannya sudah mau mengambil makanan saja. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah itu Rasulullah mengambil tangan anak tersebut. Sumaja Arabi, kemudian datang lagi Arabi, ka'annama yudfa'u, seperti yang dilakukan anak kecil tadi. Seolah tangannya itu mau mengambil makanan.
fa akhadha bi yadihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasulullah? Inna syaitana yastahillu ta'am. Sesungguhnya syaitan itu ingin menghalalkan makanan tersebut. Allah yadhkura smullahi alaihi. Pada makanan-makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Nah, jadi kalau kita tidak berdoa, maka setan itu akan mempersupai makan kita. Fa innahu jaa'a bi hadhil jariyah liyastahilla biha. Sesungguhnya setan itu datang dengan anak kecil itu untuk menghalalkan makanan. Fa akhadtu bi yadiha. Maka Rasulullah mengambil tangan anak tersebut. Fa jaa'a bi hadzal arabi liyastahilla bihi fa akhadtu bi yadiha. Setan datang lagi dengan Arabi tersebut untuk menghalalkan makanan tidak disebutkan nama Allah. Walladzi nafsi biyadi inna yadahu fi hadi ma'a yadiha. Sungguhnya setan akan membersami orang-orang yang makan yang tidak disebutkan nama-nama Allah. Masya Allah ya. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak bahwasanya makan makanan yang tidak dimulai dengan doa, maka kita akan dibersamai setan seperti itu. Assalamualaikum. Halo Ustaz. Suara terdengar Ustaz? Iya, iya. Iya. Monggo Ustaz dilanjut. Ustaz, ini slide saya masih error ini Ustaz. Nggak bisa ke slide selanjutnya. Oh, okay. Sampun Ustaz ya. Selanjutnya hikmah ya. Hikmah apa yang bisa kita petik dari pelajaran doa makan dan minum satu? Dari Wahsy bin Harb bercerita, sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW mengadu kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak bisa kenyang. Rasulullah SAW bersabda, mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, berkumpullah atas makanan kalian, kumpulkan makanan kalian dan sebutlah nama Allah sebelum makan. Niscaya akan mendapatkan berkah makanan itu. Di antara usaha mendapatkan berkah makanan adalah dengan makan bersama dalam satu wadah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya makanan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah di mana di dalamnya ada banyak tangan. Masya Allah ya. Jadi kita teringat ketika berada di pondok ya, kita kumpulkan makanan, kita makan bersama-sama dan berkah ya. Makanan yang kita makan itu walaupun tidak banyak tetapi terasa kenyang ya. Dan insya Allah itu adalah barokah daripada ketika kita makan kita menyebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Ya, alhamdulillah untuk doa ada sebelum makan dan minum satu sudah selesai. Gimana Ustaz? Lanjut. Ustadin. Ustadin. Oke, kita lanjutkan, okay. Untuk doa makan sebelum makan dan minum buah. Okay. Seperti biasa, kita ajarkan dulu bacaan secara tartil ya, anak-anak membaca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa ad'imna khairan min. Setelah itu kita terjemah per kata dan per kalimat. Allahumma barik lana fihi. Allahumma ya Allah, barik, berikanlah berkah lana bagi kami fihi di dalamnya. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di dalamnya. Wa at'imna khairan min.
Wa at'imna, dan berikanlah makan kepada kami, khairan, yang lebih baik, minhu, darinya. Wa at'imna khairan min, dan berikanlah makan kepada kami yang lebih baik darinya. Alhamdulillah, setelah kita terjemah per kata dan terjemah per kalimat, ya, kita pelajari juga dasar riwayat yang mendasari apa doa sebelum makan dan minum dua. Oke. Jadi dasar riwayat doa sebelum makan dan minum dua adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 3726 dan hadis riwayat Turmudi. Oke. Summa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bila banin fasyariba faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah diberi 8 susu, fasyariba faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah berkata, "Idza akala ahadukum ta'aman," ketika kalian makan sesuatu, falyaqul Allahumma barik lana fi wa at'imna khairam minhu. Jadi berdoalah Allahumma barik lana fi wa at'imna khairam minhu. Inilah dasar yang riwayat yang mendasari doa sebelum makan dan minum dua. Wa idza suqiya labanan falyaqul, ketika kamu diberikan susu, Allahumma barik lana fi wa zidna min. Ya, doalah Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Fa innahu laisa sayun yajzina ta'am wasyarab ilal laban. Karena sesungguhnya susu ini tidak ada yang bisa mengganti makanan dan minuman kecuali al-laban. Langsung saja ya, intisari. Intisari. Dasar membaca doa sebelum makan dan minum dua adalah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud. Keutamaan membaca doa sebelum makan dan minum dua adalah mendapatkan keberkahan dan dihindarkan dari kandungan makanan yang berbahaya. Tata cara membaca doa sebelum makan dan minum dua adalah membacanya sebelum memulai makan dan minum apa saja. Makan dengan tangan kanan dan mengambil yang terdekat. Para saudara rahimakumullah, perlu diketahui juga ya bahwasanya setan itu akan muntah ketika makanan-makanan itu disebutkan nama-nama Allah. Dasar yang mendasari adalah riwayat dari Umayyah bin Makhshi, wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, ya, pada waktu itu Rasulullah sedang duduk, wa rajulun ya'kulu lam yusammi, melihat seorang laki-laki ya'kul falam yusammi, dia makan tetapi tidak menyebutkan nama Allah, tidak mengucapkan doa. Hatta yabqa min ta'amihi illa luqmatun, ya, sehingga makanan itu habis, tinggal satu suapan saja. Falamma rafa'aha ila fi, ketika dia mengangkat tangannya untuk makan ini, qala, dia ingat pemuda ini, lalu berdoa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kemudian pemuda ini berdoa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melihatnya dan tersenyum. Tsumma qala ma zala syaitanu ya'kulu ma'hu. Ketika setan itu makan terus bersama pemuda tersebut, falamma dzakara rasmallahi, ketika pemuda itu ingat dan menyebut nama Allah dan berdoa, istaqa'a ma fi batni, maka apa yang dimuntahkan, apa yang dimakan itu dimuntahkan semuanya oleh setan, ya. Jadi ketika kita makan dan lupa tengah-tengah dan kita berdoa, maka setan ini akan memuntahkan apa yang telah dimakan. Maka kita mengingatkan kepada diri kita dan anak-anak kita semuanya jangan sampai lupa berdoa, karena makanan yang lupa berdoa ini akan senantiasa dibersamai oleh setan. Dan ketika ingat di akhir-akhir atau di tengah-tengah kita berdoa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu adalah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hikmahnya sudah saya jelaskan tadi ya, bahwasanya kita usahakan ketika makan jangan sampai lupa untuk berdoa. Ini adalah hikmah dari doa sebelum makan dan minum dua.
Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu doa selesai makan dan minum satu. Ya. Kita baca dulu seperti biasanya, membaca dengan tartil. Ya, insya Allah kalau ini adalah sudah umum doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد segala puji lillahi bagi Allah alladzi yang at'amana memberi makan kepada kami wasaqana dan memberikan minum kepada kami alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana. Segala puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum kepada kami. Waja'alana muslimin. Waja'alana dan menjadikan kami muslimina orang-orang muslim. Waja'alana muslimin. Dan menjadikan kami orang-orang muslim. Alhamdulillah, setelah kita membaca dengan tartil, menerjemah per kata, menerjemah per kalimat, ya. Kita belajar riwayat apa yang mendasari doa selesai makan dan minum satu, ya. Kalau nanti akan mengajarkan kepada anak-anak, ini tidak perlu disampaikan, ya. Tapi sebagai guru kita harus mempunyai dasar apa kira-kira riwayat yang mendasari doa selesai makan dan minum satu. Riwayatnya adalah An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana idza faragha min ta'amihi di Rasulullah ketika selesai dari makan qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya, jadi Rasulullah ketika selesai merampungkan makannya, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Intisari yang kedua, ya, an Anas bin Malik, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardu 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu. Ya. Allah itu senang, ya, ridho 'anil 'abdi ay ya'kula al-akla, ketika selesai makan fayahmadahu 'alaiha. Maka hamba ini mengucapkan alhamdulillah. Ayushroba asyarbata fayahmadu 'alaiha, atau ketika selesai minum, hamba ini mengatakan alhamdulillah. Jadi dalam riwayat lain dikatakan cukup alhamdulillah diperbolehkan seperti itu. Selanjutnya kita mempelajari intisari, ya. Setelah membaca dengan tartil, terjemahan per kata, terjemah per kalimat, anak-anak juga diwajibkan untuk menghafal intisari, ya. Intisari, dasar membaca doa selesai makan dan minum satu adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud. Keutamaan membaca doa selesai makan dan minum satu adalah agar kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditambahkan rezeki. Tata cara membaca doa setelah makan dan minum satu adalah membacanya setelah makan dan minum apa saja. Makan secukupnya dan tidak boleh berlebihan, karena berlebihan itu saudara setan. Meskipun nikmat makanan dan minuman sangat penting bagi kita, akan tetapi harus selalu diingat bahwa nikmat sebagai seorang muslim adalah nikmat yang paling utama. Ini adalah intisari doa selesai makan dan minum satu. Apa hikmahnya? Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, tidak seperti biasa, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba
ada cerita nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba keluar rumah tanpa ingin bertemu dengan siapapun. Lalu tiba-tiba Abu Bakar yang menjumpai Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya keluar rumah untuk bertemu Rasulullah, melihat wajah beliau serta mengucapkan salam kepadanya. Tidak lama pun Umar datang, bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Umar? Umar berterus terang, lapar wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pun juga merasakan hal itu. Jadi Abu Bakar, Umar dan Rasulullah itu ternyata sama-sama merasakan lapar. Mereka kemudian berangkat menuju rumah Abul Haytham bin Atoihan, seorang sahabat Ansor yang memiliki banyak kebun kurma dan banyak kambing. Riwayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan rezeki yang cukup dengan mudah. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar serta Umar yang merupakan manusia bermulia yang termulia masih harus merasakan lapar karena tidak ada yang dimakan, sehingga harus keluar rumah di luar kebiasaan. Oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa setelah makan dan minum agar Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi rezeki kita. Masya Allah ya. Jadi salah satu hikmah dari doa yang kita bacakan adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dari apa yang bisa kita makan, ya. Karena setingkat Rasulullah dan sahabat saja pernah merasakan lapar dan tidak mempunyai makanan apapun. Jadi kita harus bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan ya pelajaran terakhir, yaitu doa selesai makan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqah wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqah. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yang at'ama memberi makan, wasaqa dan memberi minum. Alhamdulillahilladzi at'ama wasaqa. Segala puji bagi Allah yang memberi makan dan minum. Wasawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Wasawwaghahu dan melancarkannya, waja'ala dan menjadikan lahu baginya makhrajan jalan keluar. Wasawwaghahu waja'ala lahu makhraja dan melancarkannya serta menjadikan jalan keluar baginya. Seperti biasa, setelah terjemah berkata dan berkalimat, ya kita belajar juga apa dasar yang riwayat yang mendasari dari doa selesai makan dan minum dua. Riwayat yang mendasari adalah hadis riwayat Abu Daud. Ya. An Abi Ayyub Al-Ansari, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw syariba, jadi Rasulullah selesai makan, idza akala aw syariba, qala alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwagha wa ja'ala lahu makhrajan. Ya. Jadi hadis riwayat Abu Daud ini menjelaskan ya, ketika Rasulullah selesai idza akala aw syaraba, ya dalam fi'il madhi ya, jadi bermakna lampau, ketika sudah makan atau minum Rasulullah berdoa alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwagha wa ja'ala lahu makhrajan. Selanjutnya adalah intisari dari doa selesai makan dan minum dua. Ya, silakan disimak dan diperhatikan cengkok-cengkoknya. Ya. Intisari, dasar membaca doa selesai makan dan minum dua adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud. Keutamaan membaca doa selesai makan dan minum dua adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan pencernaan kita sehingga menjadi sehat. Tata cara membaca doa setelah makan dan minum dua adalah membacanya setelah makan dan minum apa saja,
makan secukupnya dan tidak boleh berlebihan, karena berlebihan itu saudara setan. Tubuh hanya menyerap saripati makanan, sementara sisanya harus dikeluarkan. Oleh karena itu, setiap selesai makan, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat lancarnya makan dan minum, serta sekaligus memohon agar pencernaan makanan lancar dan kita menjadi sehat. Nikmat sehat adalah nikmat yang lebih penting dari sekedar makan dan minum. Ya. Saudara rahimakumullah, ya, ada sebuah cerita yang ini sangat menarik, ya, dari Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, ketika dia sedang duduk-duduk bersama seorang ahli, ya, pemberi nasihat dipanggil, ya, yang namanya Ibnu Sama, ya, untuk memberikan nasihat kepada beliau. Raja meminta, nasihatilah diriku, wahai Ibnu Sama. Ibnu Sama langsung melihat sebuah air yang terletak di depannya. Ketika Ibnu Sama ini diminta oleh Harun al-Rasyid untuk memberikan nasihat, ya diambillah segelas air yang di depannya. Setelah itu, ia bertanya kepada raja, bagaimana menurut Anda, Raja, jika tidak bisa meneguk minuman ini? Jadi raja diberi sebuah minuman, bagaimana jika Anda tidak bisa meneguk minuman ini? Apakah Anda akan menebusnya dengan kekuasaan Anda agar bisa kembali meneguknya? Apa yang dikatakan oleh seorang raja? Tentu saja. Ibnu Sama kembali bertanya, bagaimana jika minuman yang telah Anda teguk ini tidak bisa keluar dari tubuh? Apakah Anda juga akan menebusnya dengan kekuasaan Anda? Raja pun mengiyakan. Ibnu Sama terus mengatakan kepada raja dan atau memberikan nasihat, ya, sama sekali tidak ada kebaikan dalam kekuasaan yang tidak bisa menyamai nilai seteguk minuman dan sekali buang air kecil. Sungguh, seteguk minuman ini ternyata lebih mahal dari kekuasaan itu. Bisa didapatkan oleh semua orang dengan mudah. Masya Allah. Ya, jadi hikmah dari doa setelah makan dan minum dua ini, bagaimana ketika kita selesai makan dianjurkan untuk berdoa. Ya, karena apa? Ternyata seteguk air ini apabila kita tidak bisa meminumnya atau setelah meminum kita tidak bisa mengeluarkannya, bahkan bisa ditebus dengan seluruh kekuasaannya. Jadi intinya kita banyak-banyak bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Allah, karena kesehatan itu sangat mahal, ya. Apabila kesehatan itu sudah kita sudah sakit, maka apapun bisa kita berikan untuk menebus kesehatan tersebut. Insya Allah seperti itu, ya. Wallahu alam, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Adin. Ya, alhamdulillah 4 materi sudah disampaikan oleh Ustadz Imam. Ustadz Imam, saatnya kita masuk ke praktek, Ustadz. Mungkin bisa dinyalakan kembali slide-nya. Kita akan praktek pada pagi hari ini. Ada seperti biasa 6 orang yang akan latihan, yaitu jadwalnya hari ini Ustadz Rizky Rahman. Hadir Ustadz, silakan dinyalakan mic-nya. Hadir Ustadz. Oke, alhamdulillah. Ustadz Ahmad Wahyudi hadir. Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Ustadzah Dewi hadir. Hadir. Ustadzah Dewi hadir. Ustadzah Sipa hadir Ustadz. Hadir Pak Alhamdulillah. Ustadz. Ustadzah Kamaliatin Hadir Ustadz. Ustadzah Desi. Baik, alhamdulillah. Silakan Ustadz Imam untuk memandu praktek, mungkin diawali dari Ustadz Rizky. Silakan Ustadz Rizky, sudah hafal ini Ustadz, kita coba untuk menghafal tanpa arti Ustadz. Ya, baik Ustadz. Ini, Ustadz. Ya. Ya. Silakan Ustadz Rizky dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah. Allahumma ya Allah, barik, berikanlah berkah
lana bagi kami, fima dalam apa yang razaqotana engkau rezekikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqotana. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami dalam apa yang engkau rezekikan kepada kami. Ya, cukup satu penggalan dulu. Silakan dievaluasi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sudah muntas ya. Untuk lagunya sudah bagus, ya, sudah oke. Masya Allah sudah langsung lancar Ustaz. Oke. Ya. Monggo lanjut. Ya. Tuntas Ustaz Rizky ya. Kalau Fik lanjut ke Ustaz Ahmad Wahyudi. Siap, Kita Ustaz. ada benar bismillah. Wa qina adzaban nar. Wa qina dan lindungilah kami azab siksa an-nari neraka. Wa qina adzaban nar. Dan lindungilah kami dari siksa neraka. Bismillah. Bismi dengan nama lillahi Allah. Bismillah. Allah ya. Allah Ustaz. Ya. Allah. Bismi dengan nama Allahi Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Ya. Alhamdulillah Ustaz, mumtaz Ustaz. Cuma tadi ada Alhamdulillah. sedikit koreksi Ustaz, penyempurnaan tadi bismillahnya diusahakan untuk haknya ditampakkan. Ya. Bismillah. Jadi haknya lebih ditampakkan. Insyaallah Siap, sudah mumtaz Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz Ahmad Wahyudi. Selanjutnya materi yang kedua Ustaz bisa ditampilkan yang akan praktek yang selanjutnya adalah Ustadzah Dewi Pujiati. Materi riwayat yang kedua. Silakan Ustadzah Dewi, satu penggalan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini coba sambil tidak melihat arti Ustadzah ya. Sudah bisa? Belum terbiasa Ustaz, saya biasa yang pakai doa apa yang pertama Ustaz. Oh, begitu. Oh iya. Iya. Boleh Ustaz. Yang pertama Ustaz. Sesuai dengan Yang pertama. ya. Baik, silakan satu penggalan Ustazah Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah. Bismillah. Allahumma ya Allah, barik berikanlah berkah lana bagi kami fima dalam apa yang rozaqtana dan engkau rizkikan kepada kami. Kalimatnya sudah, kalimat dulu diterjemahkan. Oh baik. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah berikanlah kami, ya Allah berikanlah kepada kami dalam apa yang engkau rizkikan kepada kami. Ya, baik. Agak terus ini. Berikanlah berkah kepada kami. Oh, berkah ya. Oke. Gimana Bisa Ustaz? diulangi? Ya, bisa diulangi. Baik. Berikan dalam apa Ini yang berikanlah berkah lana kepada kami dalam apa yang engkau rizkikan kepada kami. Oh baik, dalam apa yang engkau rizkikan kepada kami. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah berikanlah kepada kami dalam apa yang engkau rizkikan kepada kami. Gimana Ustaz? Oke.
Berkahnya Sampun, masih Ustaz. jalan. Berkahnya yang itu, bariknya, berikanlah berkah kepada kami. Oke, Ya Allah, berkahnya. berikanlah berkah kepada kami Oke. apa yang Dal- telah Engkau Dalam rizkikan. dalam Oh, dalam, apa yang engkau astagfirullah. rizki. Nggih, maaf, Ustaz. Penggal-penggal. Allahumma ya Allah barik, berikanlah berkah lana kepada kami fima dalam apa yang rozaktanya engkau rezekikan kepada kami. Disambung, ngoten tinggal nggih. nyambung aja. Nggih. Diulang dari penggalan. Langsung aja ya Langsung Allah. kalimat, ya. Satu kali. Ya Allah, berikanlah kepada Berkah. Berikanlah berkah. Berikanlah berkah kepada kami dalam apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Rezekikan. Saya ulang ya, Ustaz ya. Oke, monggo silakan. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah berikanlah berkah kepada kami dalam apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Pripun, Ustaz? Oke, Masya Allah. Ampun. Oke, karena memang Tersendat, Ustaz. oke, memang kalau Sami-sami, nanti kalau insya Allah Ustaz. dihafal, insya Allah lancar. Amin, Oke. amin. Evaluasinya mungkin apa namanya bacanya lebih ditekankan lagi sekarang, oke? Allahumma ya supaya lebih ditekankan lagi bacanya. Yang kedua, mohon maaf saya tadi untuk barik ini saya terdengar seperti agak tawalut ya barik. Nah, jadi barik ditekan sahabat. Nah, sifatnya adalah hames ya. Jadi jangan sampai kol-kolan. Seperti itu, alhamdulillah, barakallahu fikum. Lanjut, Ustaz. Ya. Baik, Ustazah Dewi, jazakillah khair, alhamdulillah sudah bisa praktek. Mungkin saya tambahkan Ustaz Imam, ketika menerjemahkan razaqtana, engkau rezekikan kepada kami. Jadi bukan rizkikan tapi rezekikan, karena dalam bahasa Indonesia bermakna rezeki, ya seperti itu. Oh, nyusun Ustaz. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah sudah bagus Ustazah Dewi. Ustaz Imam, karena waktunya sudah terbatas ini, tinggal 5 menit lagi, kita lanjut ke materi kaidah bahasa Al-Quran. Izin saya share slide untuk kaidah bahasa Al-Quran. Baik, sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat ya, Ustaz? Kelihatan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pelajaran yang ke-10. Kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam isim ma'rifah, ya. Ada yang masih ingat macam-macam isim ma'rifah, jumlahnya ada berapa? Mungkin bisa dibantu Ustaz Rizky. Ya. Ada berapa isim ma'rifah? Isim ma'rifat. Jumlahnya ada 6, yaitu Jumlah isim ma'rifat jumlahnya ma'rifah ya, ma'rifah. Saya agak lupa, Ustaz. Nah, yang Ustaz Rizky ingat apa saja? Isim yang diawali al, kemudian ada yang bisa silakan bantu. Ya. Isim alam. Isim alam, terus Isim domir. domir, Isim mausul. Syarah. Isim mausul. mausul, isim isyarah, dan yang keenam Isim yang Yang disandarkan pada disandarkan atau mudhof kepada salah satu daripada 5 isim ma'rifah. Alhamdulillah, ya. Maka kita masuk ke isim yang berikutnya, karena isim yang diawali al dan isim alam sudah kita bahas kemarin. Kita masuk ke isim yang ketiga, yaitu isim domir. Ada yang tahu apa artinya domir? Kata ganti, Ustaz. Kata ganti, ya betul. Domir domir ialah kata pengganti yang menunjukkan mutakalim, mukhotob atau ghaib, ya. Jadi kata ganti yang menunjukkan mutakalim. Apa mutakalim itu? Ana, ya. Nahnu, ya, itu adalah mutakalim. Saya, kami. Mukhotob itu anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ya. Engkau, ya, untuk laki-laki, kalian,
untuk yang banyak. Kemudian menunjukkan kepada ghaib. Ghaibnya gimana? Huwa huma hum, iya huma hunna. Nah, ini adalah ghaib ya. Jadi kata pengganti yang menunjukkan mutakalim, mukhatab atau ghaib. Pokoknya kalau ada huwa, anta, ana, berarti ana, huwa, hunna, nahnu itu adalah namanya dhamir. Dhamir dibagi menjadi dua, yaitu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Muttasil. Ya. Ada berapa Ustadz pembagian dhamir? Ada Ada dua. dua. Apa saja? Muttasil dan Munfasil munfasil. dan mutasil. muttasil. Ya. Masih ingat ada namanya majais munfasil dan wajib muttasil. Muttasil. Ya. Apa munfasil itu? Munfasil itu tidak sambung ya. Dhamir yang tidak sambung dengan kata lain dan diletakkan di awal kalimat atau setelah kata illa. Ya. Jadi biasanya di awal kalimat seperti contohnya huwa. Ya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Ya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Huwanya diletakkan di awal apa di akhir? Awal. Di awal. Di awal. Ya. Kemudian atau setelah kata illa, ya. La ilaha illa anta. Dhamir apa yang diletakkan setelah illa pada contoh ini? Anta. Mutakalim. Ya. Anta ya. Apa artinya anta? Engkau. Oh. Engkau. Dhamir munfasil adalah dhamir yang tidak sambung dengan kata lain dan bisa diletakkan di awal kalimat atau setelah kata illa. Itu munfasil. Ya. Kemudian ada berapa dhamir yang menunjukkan ghaib ya atau orang ketiga? Ada 6. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Coba kita baca sama-sama. Huwa Wa huma hum. Iya iya huma huma hunna. Ini disebut Bisa pun sebagai Antuma ghaib, antum. dhamir ghaib atau orang ketiga. Kemudian dhamir mukhatab orang kedua. Anta antuma antum. Antuma antum. Antuma antunna. Ya, kita baca Antun. dengan tajwidnya ya sehingga dengung pada taknya ya didengungkan. Coba dibaca sama-sama. anta Antuma Antum. anti antuma antum. Ustaz bisa di full screen Ustaz, maaf. Enggak Disebut di sebagai dhamir apa ini? Dhamir Dhamir mukhatab muttasil. orang yang Mukhatab. kedua. Sedangkan mutakalim ada 2 saja. Ana nahnu. Sama-sama. Ana. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita cukup pada pelajaran ke-10 membahas tentang dhamir definisi dan juga macam dhamir yang pertama adalah dhamir munfasil. Ya, saya akan bacakan ya bagaimana penggalan-penggalannya. Silakan disimak. Baik. Saudara, saya tampilkan slide yang kedua ya, slide yang khusus untuk peserta karena ada penggalan-penggalannya ya. Tadi adalah slide yang sudah berbentuk buku ya, insyaallah masih proses cetak ya, mudah-mudahan segera selesai. Jadi tadi bentuknya buku seperti yang sudah Ustaz lihat. Ya, sudah terlihat ini yang berbentuk slide? Sudah. Sudah, baik. Ya, Ustaz. Karena sudah pernah kita baca sebelumnya ya, penggalan-penggalan ini berhenti. Saya ingin langsung praktik ya. Ustazah Sipa membaca komentarnya. Silakan. Isim domir. Isim domir ialah
kata pengganti yang menunjukkan mutakalim, mukhotob atau goib. Ya. Isim domir dibagi dua, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Ya, yaitunya biasa ya. Nanti contohnya yang baru ayatnya. Ya, Oh iya. saya ulangi. Isim domir dibagi dua, yaitu domir munfasil dan domir mutasil. Diulangi. Isim domir dibagi dua, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil ialah domir yang tidak sambung dengan kata lain dan bisa diletakkan di awal kalimat atau setelah kata illa. Ya. Domir munfasil jumlahnya ada 14, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta maaf Pak Ustadz, nadanya saya Ya. lupa lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Coba diulangi Ustazah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, ketika mengikhfakan ta itu ya, tidak boleh ang ya. Anta. Jadi ikhfa itu adalah menyamarkan bunyi yang akan dibunyikan setelahnya. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu ta, maka sudah langsung bersiap kepada huruf ta. Anta, bukan anta. Coba diulangi. Anta antuma antum. Anta Nah, anta antuma antum. anti. Anti antuma antunna. Oke, contohnya. Contohnya, anta engkau, ayatnya. La ilaha illa anta. Ya. Pak Ustadz, maaf, slide ke bawahnya tidak terlihat. Tidak terlihat. Huwa dia. Ayatnya. Huwa dia, ayatnya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Huwa dia, ayatnya. Huwallahul, maaf tidak terlihat. Oh iya. Baik. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Ya, tidak apa-apa. Nanti saya akan kirimkan slide-nya di grup ya, karena mungkin layarnya yang terbatas. Baik, Ustazah Sipa, saya akan masuk ke tamrinat ya. Ya. Baik, silakan dijawab. Untuk tamrinat yang pertama, tentukan isim domir munfasil dari contoh berikut ini beserta kategorinya. Dia termasuk ghaib, mukhotob, atau mutakalim. Sudah bisa difahami Ustazah apa itu ghaib? Insyaallah, gaib itu Kata ganti yang ketiga. Apa saja? Huwa huma hum. Iya huma hunna. Oke. Baik, silakan nomor 1 Ustazah dibaca. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, dibaca tetap harokat akhirnya. Oh, yang ini ya, pertama hu-nya dibaca ya. Ya. Mu-nya juga dibaca ya Pak Ustadz yang ujung. Ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Oh iya. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, mana domirnya? Domir juga. Domirnya adalah huwa. Huwa termasuk ghaib, mukhotob atau mutakalim? Goib. Ghaib. Ya, betul 100 Ustazah Sipa. Barakallahu fiik. Saya akan lanjutkan ke Ustazah Desi Ayu. Assalamualaikum Ustazah Desi. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, baik silakan di
isi tamrinat yang ke-6. Dijawab tamrinat ke-6. Dibaca dulu ayatnya. Baik Ustaz. Fadzakir innama anta mudzakirun. Anta. Ya. Isim Domirnya domirnya yang mana? yang angta. Anta itu Anta. menunjukkan apa Ustazah? Mukhatab. Betul. 100 Mukhatab. Ustazah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Domir. Sebutkan Group. domir yang termasuk mukhatab apa saja? Angta, angtuma, angtum. Angti, angtuma, angtunna. Masya Allah. Domir yang termasuk ghaib yang mana saja Ustazah? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz Ustazah Desi. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Selanjutnya siapa yang giliran praktek satu orang lagi? Saya Ustaz. Ustazah Kamaliatin ya, Masya Allah. Baik Ustazah Kamaliatin, dari ini 10 nomor ini tolong dicarikan domir yang berbentuk mutakalim. Silakan dinyalakan mic Ustazah Kamaliatin. Mutakalim Ya, yang ke-10. ke-10. Yang mana Ustazah? Nahnu Baik. Ada lagi? 9. Ana 9 ana. Baik, silakan dibacakan nomor 10 ayatnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Iya, silakan. Yang mana domir mutakalimnya? Nahnu Nahnu. Apa artinya nahnu? saya, Nahnu. Kami. 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 Ya, Masya Allah. Baik. Ustazah Kamaliatin, saya tanya mereview pelajaran yang sebelumnya ya. Al-Qasasi. Al-Qasasi ini kalimah apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim karena Isim. diawali al. Karena diawali a. Tanda-tanda isim mana berapa? 5 Sebutkan. diawali al, Bertanwin. bertanwin, Diawali diawali al. Ya, betul. bertanwin, diawali al, Diawali huruf apa? diawali huruf jer, diawali huruf nida. Terus satu lagi. Sumpah diawali huruf? Diawali huruf kosam. Huruf kosam. Huruf jer ada berapa? Huruf jer ada 9. Sebutkan. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Masya Allah. Barakallahu fiik. 100 Ustazah Kamaliatin. Ya. Alhamdulillah. Sudah bisa menjawab dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari materi ke-10 kaidah bahasa Al-Quran ya, yaitu domir munfasil ya, dan juga definisi daripada domir ya, insya Allah bisa kita setorkan nanti ya. Dan kita akan masuk ke Ustadz Imam Sya'roni untuk memberikan penutup dan juga kesimpulan ya dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ustadz Imam, silakan untuk memberikan closing statement-nya ya, menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz Imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron. Jazakumullah khairan katsira para asatidul ustadzah. Hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Insyaallah closing statement kami adalah menjadi guru terjemahan itu luar biasa. Okay? Di Sidoarjo ini insyaallah saya membawai 3 di mengajar di Insan Kamil, mengajar di TPK Sirojudin, dan insyaallah di lembaga Darussalam. Dan itu di tahun pertama ini saya memegang langsung terjemahan, ya. Dan beberapa di Sidoarjo sudah banyak yang mau mengikuti untuk terjemahan
di lembaganya masing-masing ya. Jadi intinya ketika kita belajar di awal ini, menghafal dari awal sampai akhir, luar biasa perjuangan kita. Pagi sudah menyiapkan waktu untuk belajar, malam kita harus tetap muka dan menyediakan waktu lagi ya untuk belajar. Dan insya Allah nanti ketika ketemu anak-anak, guru turjuman ini adalah guru-guru yang paling dinanti oleh anak-anak. Kita memberikan pembelajaran ya, terjemah Al-Quran, memahami intisari, dan kisah-kisah ini nanti menjadi sesuatu yang paling ditunggu anak-anak. Jadi jangan berhenti untuk belajar turjuman, dan insya Allah menjadi guru turjuman ini adalah guru favorit dan guru-guru yang akan dicintai oleh murid-murid kita. Seperti itu Ustaz. Insya Allah ya. Mengenai tentang materi kita Ustaz, doa sebelum makan dan setelah makan, apa kesimpulan atau pelajaran yang bisa diambil dari dua doa ini? Ya, doa sebelum makan dan doa setelah makan, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama tadi adalah kita harus senantiasa untuk menyebut nama Allah untuk berdoa sebelum makan. Karena ketika kita tidak berdoa sebelum makan, maka setan akan senantiasa membersamai makan kita, dan makan makanan kita ini akan menjadi tidak berkah. Yang kedua, ketika kita lupa untuk berdoa dan ingat di tengah-tengah, maka jangan lupa untuk langsung berdoa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Karena setan-setan yang sudah makan makanan kita nanti akan dimuntahkan semuanya. Dan yang ketiga adalah untuk hadis-hadis riwayat, kalau memang di sekolah-sekolah lain ada yang mempraktekkan di luar itu, insya Allah nanti dari Umi Foundation akan membantu ya, karena wakul samillah, ada yang mengatakan doakan makan itu cukup bismillah. Jadi silakan disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Seperti itu Ustaz. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz Imam pagi hari ini yang sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat tentang doa sebelum makan dan doa setelah makan, dan tinggal kita mengamalkan doa-doa ini, kita ketahui keutamaannya, dasarnya ya, dan juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena ada pertanyaan dari Ustazah Dewi Pujiati, untuk doa harian, bisakah kita praktekkan ke anak-anak TPA walaupun belum munakosha? Ya, insya Allah silakan bisa dipraktekkan Ustazah. Ya, jadi sebagai tambahan wawasan dan juga tambahan pengetahuan bagi anak-anak. Dan insya Allah anak-anak kalau mempelajari doa beserta artinya itu akan lebih menyenangkan. Apalagi dengan metode terjemahan ini. Boleh diamalkan, boleh dipraktekkan. Tapi nanti kalau mau dimunakosyahkan, tunggu tuntas tartilnya. Jadi tidak apa-apa dikenalkan dulu terjemahan doa-doa harian di TPQ. Insya Allah ini bermanfaat bagi anak-anak. Baik, Ustaz Imam Syaroni, alhamdulillah jazakallah khair Ustaz atas sharingnya pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah bisa terus semangat dalam mendakwakan terjemahan khususnya di Sidoarjo. Ya, karena kita ingin ya di Surabaya, Sidoarjo khususnya dekat dengan pusat Umi Foundation ini bisa banyak lembaga yang juga bergabung dan juga mempraktekkan terjemahan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Mari kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fi barakatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Imam. Sama